Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan menghadap wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi. Mari kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita, mencari kita, dan akhirnya kita boleh diselamatkan. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita memuliakan namanya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus, merendahkan diri mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia di hari-hari terakhir. Kami tetap mau Tuhan mencari wajah-Mu, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tak mampu untuk melakukan apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau, karena Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan, memberi kehidupan. Ubahkan hati kami Tuhan, dari yang tidak baik menjadi baik Tuhan Yesus, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada kehidupan menjadi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang mulia, dan Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Kau menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin Tuhan Yesus. Keselamatanku hanya dekat Allahku rasa tenang. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, bersekutu denganmu seperti pagi hari ini. Rindu ingin selalu dekat denganmu Tuhan Yesus. Amin. Menikmati hadiratmu ya Tuhan. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Amin. Selamanya ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu seperti pagi hari ini. Nikmati hadirat, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidup kami selamanya, dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku
selalu kerinduan kami. Sekutu dengan menikmati kasih dan kuasa-Mu, nikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal bersama dengan kami, tinggal dalam hidupku. Ada kekuatan yang baru, indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Oh, selamanya. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu, Yesus Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu, kasih-Mu, lawatan-Mu, mengubah hidup kami menjadi baru. Selalu bersekutu dengan-Mu, hidup melakukan apa yang baik, menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus, inilah Tuhan yang kami lakukan, mempersembahkan hidup, hati, jiwa, pikiran kami, tubuh kami ini hanya menyenangkan hati-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan kemenangan kami, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ya Ramana ya Sandiara Masyi, Engkau baik Tuhan. Ya Ralaramase, Engkau penolong hidup kami, Engkau pemulih hidup kami, pengampunan bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, inilah pujian kami Bapa, penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami saat datang kepadamu, kami rasakan hadirat Tuhan, mengubah hidup kami dan menjamah hati pikiran kami, bahwa hanya Engkau-lah Tuhan, kekuatan kami, juru selamat hidup kami Tuhan. Bahwa pada hari-hari ini Tuhan, kami Tuhan Yesus percaya hanya Engkau yang memberikan kemenangan menghadapi hari-hari hidup yang tidak pasti, hari-hari yang penuh dengan Bapa Tuhan, ketidakpastian ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau juru selamat hidup kami, dan kami mau Tuhan terus berjaga-jaga dan berdoa supaya kami jangan lemah dan jatuh menghadapi apapun. Kami tidak mau Tuhan pandang masalah, tapi hanya pandang Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kemenangan untuk itu ubah hidup kami. Kalau selama ini jauh daripadamu, selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Tuhan Yesus, orang yang berdosa ini, supaya jangan kami Tuhan, Bapa, terlambat Tuhan. Bapa Tuhan, menerima pengampunan, menerima pemulihan, menerima penyertaan Tuhan Yesus. Biarlah kami ingin semakin dekat padamu Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, kemenangan kami untuk hidup kami, baik hari ini maupun yang akan datang dan selamanya. Kami mau menyanyikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, untuk jadi ciptaan baru yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus, yang berkenan kepadamu. Ubah hatiku untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Yesus yang manis, yang lembut. Oh haleluya Tuhan. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu. Bentuklah seperti yang Kau inginkan, menjadi ciptaan baru yang berkenan padamu. Jadikanlah
seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kami mau katakan Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami, ikut untuk jadi ciptaan baru ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkau penjunan kami yang membentuk hidup kami. Akulah tanah liat, di dalam tangan-Mu semakin menjadi baik hidup kami, seperti Engkau Tuhan Yesus. Untuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, biar ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah pengakuan kami. Haleluya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja layak dimuliakan, dan ku semakin berkurang. Amin. Kurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Yesus makin bertambah. Haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku semakin berkurang, semakin bertambah kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya, terima kasih. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyiapkan hati kami dengar firman Tuhan, untuk siap hidup kami diubahkan dari hari ke hari, agar kami boleh menjadi seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan satu tema, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, ya.
Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Saudara, sebaliknya firman Tuhan ingatkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Saudara, mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa agar kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan Yesus berkata, jangan balas caci maki dengan caci maki, ya. Saudara, perbuatan jahat apapun saudara yang dilakukan oleh seseorang, jangan kita membalas yang jahat dengan yang jahat, karena kita adalah anak Tuhan, ya. Saudara, oleh karena itu biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, ya, agar hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan katakan, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-17 tadi mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mengapa? Ya, karena bila kita lakukan itu, maka saudara, yang jahat akan bertambah jahat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini, ya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mengajarkan seperti yang Yesus lakukan, bahwa Tuhan memberikan contoh dalam hidup saudara dan saya. Tatkala dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Di kayu salib, tatkala dia dihujat, saudara, dihina dalam kesakitannya, justru Tuhan berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya. Saudara, biarlah kita boleh mencontoh Tuhan Yesus. Ya, saudara, lebih baik kita menderita oleh karena kebenaran daripada karena dosa. Karena apabila kita menderita karena kebenaran, maka penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah firman Tuhan katakan bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Karena apa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut itu, ya. Di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan, ya. Saudara, haknya Tuhan itulah, saudara, pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua, ya, kita punya anak kita diperlakukan tidak baik, ya, memang anak itu tidak berdaya, namun orang tua segera akan membela anaknya apabila anaknya itu benar, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Karena itu, saudara, pembelaan itu adalah bagian daripada Tuhan, dan pembalasan itu adalah bagian daripada Tuhan, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, agar penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya, ya. Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tadi di ayat yang ke-17, yang kedua adalah lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ya.
Saudara, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya. Di dalam kitab Amsal juga mengatakan demikian. Amsal 25 ayat 21 dan 22 mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu, ya. Kalau respon kita benar, maka Tuhan akan membalas kepadamu, ya. Artinya perbuatan baik kita, saudara, yang kita lakukan semua tertuju kepada Tuhan, ya. Respons kita semuanya harus tertuju kepada Tuhan. Kalau respons kita benar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita terima daripada Tuhan, ya. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, ya. Saudara, inilah firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Dengan kita berbuat demikian kepada musuh kita, dikatakan firman Tuhan, kalau musuh kita seteru kita lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum, ya. Saudara, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, ya. Apa artinya menumpukan bara api di atas kepalanya? Artinya ialah ia akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dilakukannya terhadap kita, ya. Saudara, Tuhan mengajarkan hal ini, dan pada saat kita mempraktekannya, maka kitalah yang lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Bahkan musuh kita pun dikatakan dia akan malu atas segala perbuatannya, ya saudara. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kalaupun ia tetap membalas, saudara, memperlakukan kita dengan jahat, kita harus jaga hati dan mendoakan dia, ya, supaya Tuhan jamah, dan saudara, tidak ada yang mustahil, dia akan bertobat, ya saudara. Dengan caranya Tuhan akan membentuk dirinya, ya, sehingga saudara, ia boleh mengalami pertobatan, ya. Saudara, kalaupun hati seseorang itu keras, maka dia sendiri akan berhadapan dengan Tuhan, ya. Namun sikap kita, ya saudara, pada saat musuh kita, saudara, ia dalam keadaan terpuruk di bawah, firman Tuhan mengajarkan kita juga untuk kita tidak bersuka cita atas kejatuhan mereka, karena hal itu dipandang jahat oleh Tuhan, ya. Namun biarlah hati yang penuh belas kasihan ada dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara, kita boleh mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, seperti Tuhan mengasihi kita, yang memang sebenarnya kita tidak layak mendapat kasih yang daripada Tuhan. Tuhan mengasihi kita pada saat kita berdosa. Dia berkorban bagi kita, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa saudara dan saya, agar kita diselamatkan, ya. Nah saudara, inilah firman Tuhan, ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Saudara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian, jangan bertengkar dengan siapapun,
usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang ya, dengan setiap orang. Jadi jangan bertengkar dengan siapapun, usahakanlah hidupmu dalam perdamaian dengan semua orang ya. Ada satu usaha ya saudara yang kita lakukan untuk kita boleh hidup dalam perdamaian dengan semua orang ya. Firman Tuhan katakan kalau kita berdoa, kita teringat hati kita sesuatu akan seseorang, maka saudara, Tuhan katakan pergilah berdamai dengan dia ya. Artinya kitalah yang lebih dahulu memulainya dan bukan kita menunggu. Karena saudara, yang lebih dahulu diberkati adalah kita. Diperlukan kerendahan hati saudara untuk kita melakukan hal demikian. Dan kita percaya pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita diberkati dan disertai oleh Tuhan ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan kata lain, usahakan jangan kita bertengkar dengan siapapun ya. Saudara, dikatakan jangan bertengkar dengan siapapun, usahakan kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang ya. Sedapat-dapatnya saudara kita menghindari pertengkaran ya. Dengan apa? Dengan kita mengalah ya. Saudara, memang tidak mudah kita mengalah, namun kalau itu untuk kebaikan ya, agar saudara masalah tersebut, konflik itu tidak lebih dalam, maka sebagai orang yang bijaksana saudara kita harus lakukan hal demikian ya, yaitu kita harus mengalah ya. Mengalah bukan berarti kalah. Terkadang sikap mengalah menjadi solusi untuk meredam dan mengakhiri konflik ya saudara. Memang sulit untuk mengalah apabila kita ya saudara masih memiliki sifat yang ego ya saudara. Ada ego dalam hidup kita. Oleh karena biarlah kita rendah hati ya, semua buat kebaikan kita semua, menjadi pelaku firman Tuhan, dan kitalah yang diberkati dan disertai oleh Tuhan ya. Saudara, mengalah memang tidak mudah, tetapi semua akan terasa mudah ketika kita sudah menjalaninya ya. Saudara, mengalah bukan berarti kalah, karena seorang yang dapat melawan emosinya adalah seorang pemenang yang sesungguhnya ya. Di dalam Amsal 16:32 ada katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ya. Oleh karena itu biarlah kita memiliki sifat mengalah ya, supaya saudara dan saya diberkati menghindari pertengkaran yang lebih, konflik yang lebih dalam lagi ya, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana ya. Saudara, nanti Tuhan akan bela saudara dan saya ya. Saudara, biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan jahat, lakukan yang baik bagi semua orang, dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, agar hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan ya, disertai oleh Tuhan ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita ya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang
Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar kami semakin berkurang, ego kami semakin berkurang, kesombongan, keangkuhan, kekerasan hati semakin berkurang. Kami bertobat Tuhan, meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, walaupun memang sakit bagi manusia daging kami ya Tuhan, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Namun kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Bahkan di kayu salib Engkau berdoa bagi musuh-Mu, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah lakukan. Demikian juga saudara dan saya. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, agar pembelaan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Bahkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk mengalahkan kejahatan, maka saudara kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apabila engkau saat ini teringat sesuatu akan saudaramu, maka pergilah berdamai dengan dia. Rendahkan hatimu. Semua untuk kebaikan kita. Tuhan mau kita hidup dalam kerukunan dan kedamaian, karena di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan selama dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, karena kami mau hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang sakit ulurkan tangan-Mu, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Jadi sesuai dengan iman-Mu di dalam nama Yesus. Yang mengalami kekurangan, Tuhan buka tingkap langit untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Pada hari ini berikan kepada kami makanan pada hari ini yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu. Bagi kami yang mengalami masalah dan pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam usaha, Tuhan yang tolong kami. Demikian juga dalam studi, Tuhan yang buka jalan yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi studi kami. Yang mengalami kesulitan dalam pembayaran studi, Tuhan yang tolong ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memulihkan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami mau berubah mulai dari diri kami, agar perubahan yang nyata boleh dialami oleh semua orang, dimulai dari diri kami, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, dari Presiden kami Pak Jokowi sampai para menteri dan yang terendah sekalipun. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan senantiasa berlaku dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu.
Kita mau angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Amin.